Yang pernah muda, mana suaranya? Kita mengudara di Muda Bersuara. Ada apa dengan cinta? Malam Kelzi ini. Enggak gitu. Enggak dong. Oke, hari ini kita sudah bersama Dian Sastro. Sumpah gue gak expect bukan. Itu gimmick gua tadi. Bener. Harusnya lu tanya, lu ngapain nyanyi kayak gitu gitu. ada apa dengan Ada apa dengan pecah. cinta? Pecah. Gitu, Pak. Oke, bintang tamu kita kali ini adalah Dian Sosro Wijoyo. Keluarga gua dong. Oh, bukan ya? Itu keluarga lu ya? Itu gue gabungin marga-marga orang ya berarti ya? Sosro Wijoyo. Keluarga gua dong dia berarti. Salah. Berarti gue adanya Dika. Capek banget. Oke, kita sudah bersama. Oke, mudah-mudahan balik lagi di podcast Muda Bersuara yang kali ini nih dia balik lagi nih. Udah 3 minggu nih dia nggak datang nih. Gila lu ya? Gila lu ya? Gue Enggak lah. sendirian anjir. Apa? Sendirian gue. Emang ini podcast lu kan? Iya, gue kan bukan freelance gue di sini. Kalau dipanggil ya gue datang, kalau enggak gue ya nunggu callingan aja gitu loh. Enggak dong. Iya, kata gue Dika udah lupa nih sama gue. Enggak. Sampai dia udah Lu yang nggak lupa sama butuh gua. gue di sini Lu yang lupa kayaknya. sama gue. Gila. Lu tega ya ninggalin gue sendiri ya. Gitu. Itu kita gue. cuman aja sekarang. Enggak ya, Kan bertiga. Oh iya, jangan. Kalau berdua possible. Bener. Malu. Jangan kayak biasa gitu ya. Iya, bener. Oke, hari ini kita udah sama Fizli nih. 2 episode sebelumnya gue Iya. berdua doang sama Fizli. Ngapain? Ya podcastan podcast dong. kan? Iya, Iya. maksud gua bahas Enggak, apa, harusnya bahas bertiga. Harusnya bertiga. Sama Sama teman gua. Sama temen lo, iya. Yang super sibuk itu. Parah. Iya, enggak jadi dateng Iya. dia. Gue tungguin tuh sampai jam 12 malam. Nggak mungkin temen lu pengen datang, mungkin ya pengen datang cuma kejebak hujan ya mungkin ya. Ini asumsi ya. gue. Iya, asumsi lu aja ya. Feeling gue sih dia udah pengen banget datang gitu. Cuman ya namanya di Blok M Plaza kehujanan Iya. kan. Siapa Gue chat kan, ini ada Dian Sastro nih. pecah gue sampai bilang tungguin gue Dik please. Gue bilang gue pengen ketemu sama Dian Sastro, gue bilang. Gila. Kacau. Masalahnya gua. kan gue bilang ini. Jadi kok bisa dibilang mirip Dian Sastro. Iya, Gue tanya gitu sama Dika. Terus dia kirimin foto dari kayak asal pub gitu. Candid, ya. Iya, terus gue minta fotonya. Mirip kan? Lo akui Pada banget saat tuh itu mirip kan? Iya kan? Pada saat itu Gua ya bilang kayak anjir Dika mirip banget dikit Dika. lah. Tapi memang karena dia di sisi sebelah sini. Iya, Jadi bener. katanya tuh sebelah sininya doang. Masa sih? Sekelibet, Kok bisa sih sebelah sininya? sekelibet doang Oh, katanya. kayak Hudson Jessica gitu ya. Sebelah sininya mirip siapa? Sebelah sini mirip siapa? Hudson Jessica, anjir, iya Oke, lagi. topik kita hari ini adalah gimana tanggapan tentang PPN 12%. Loh, itu bukannya harusnya Anda yang menjawab ya? Oh, kenapa saya ya? Iya, harusnya lu sih. Gila, Harusnya kita yang nanyain ke lu. Betul. Ayo, gimana? Apa yang mau lo tanya ke gue? Gimana? Karena di episode ini kita host nanya host ya. Iya. Jadi semuanya host gitu. Iya, Ada benar. narasumbernya di sini. Kebetulan bintang tamu kita host yang Host lebih juga, yang iya. lebih tinggi jam terbangnya. Iya, benar. Itu masalahnya. Iya, yang luar biasa gitu kan podcastnya. Ya udah, yuk. Enggak gitu kayak. Kayak gue ganti gitu spotnya Iya langsung. gitu kayak. Oke, jadi mulai hari ini Muda Bersuara milik Fizli ya. Kita hanya narasumber Kita di sini. hanya narasumber. Iya. Kita freelance. Kita freelance. Nggak, Oke. biasanya kan host sendiri gitu ya. Jadi dia sendiri gitu kan. Iya. Dia sendiri, kita narasumbernya. Biasanya lu sama narasumber Apanya? Maksudnya gue podcast. Oh iya, sama Lo narasum. hostnya satu nih. Terus Hostnya narasumber. satu. Kita host dua-duanya, Dik. Iya. Kadang gak sama narasumber, gak punya. Iya. Ya tapi gak apa-apa sih menurut gue. Pada akhirnya itu kan podcast itu perkara ngobrol kan. Bener. Gak perlu harus insight orang siapa. Tapi bisa juga ya insight dari lo berdua. Atau pengalaman lo berdua bisa jadi pelajaran buat orang kan. Iya sih. Sebagai Lu dulu apa gue dulu nih emang jawab? Cendikiawan. Emang sebagai cendikiawan, pemikiran kita tuh harus dibagiin, Dik. Iya. Sayang kalau kita meninggal nih, pemikiran kita tuh nggak Gak punya legacy. bener, nggak bisa diwariskan gitu loh. Pokoknya apa yang dia tanyain kita harus jawab. Kita Apa harus yang dia jawab, omongin kita iya. harus jawab. Oh, Walaupun jadi bukan sebenarnya pertanyaan ya. Benar. Jadi sebenarnya gini, Diresponin. kita juga pengen ngundang orang sebenarnya kan. Iya. Kita tuh ngundang ya yang deket-deket aja lah nih, kita Willy gitu ya. Terus kayak
Soalnya kan Ayo dong, kita kan podcast kita ini kan lebih mengarah ke parenting ya kan. Parenting, bener, iya. parenting. Ya saingan kita cuma Nikita Willy lah. Bener, itu kita undangan Kak, ayo dong main podcast apaan tuh, cuk gitu dulu. Ludahin di Kak. Ya Dik. Ya, Pi, nggak apa-apa, Pi. Iya Dik, jangan deh Dik. Gue bilang, ya udah kita pulang aja Dik Gitu. gitu. Terus akhirnya kemarin kita mau ngundang Denny Sumargo ya. Denny Sumargo, bener. Sekarang kan Dika main basket kan, gitu. Jadi kayak, Bedanya nggak sombong aja. bener, tawadu, dia lebih tawadu. Oke. Tolong. Udah cukup ya. Tolong. Cukup ya, Ada cukup bintang tamu malu. Iya. Malu. Nggak, kangen bro gue. Parah. Udah 3 minggu gue gak ketemu lo. Iya. Parah. Iya. Mudah-mudahan juga kangen mungkin. Pasti Mungkin dong. ya? Pasti. Mungkin, kita Nggak, nggak tahu. nggak, kalau itu pasti. Gue yakin itu pasti. Gue yakin banget. 1 million persen itu. Iya. Pasti. 2 orang itu kan. Iya. Penonton kita yang cuma 2 orang itu kan. Which is Lo sama gue. iya betul. Oke, Fizli, gimana kabarnya Fizli? Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Kalian gimana kabarnya? Ya gini-gini Gini aja lah. aja kita. Waduh, gini. Ya, Kenapa baik- sih baik bapak-bapak sih, ini baik sih. ada keluhan apa atau gimana sih? Kenapa kok kayaknya gini-gini aja? Tagihan sih. Lu jangan langsung ulti gitu Oh, gitu, dong. Iya lu ngomong apa dulu kek langsung Iya. To the tagihan. point. Wah, langsung. Perasaan baru gajian. Itu tuh udah puncaknya gue tuh di situ. Tagihan tuh. Gak ada lagi soalnya selain tagihan. Bener. Perasaan perasaan gajian tanggal 25 nih. Kok habis lagi tanggal 25 pertanyaan gua. Belum 2 jam udah. Iya, kata gua, kemana sih gaji gua gitu Oh, loh. rekening gue udah balik lagi ke awal ya. Iya, perasaan gaji tuh kayak baru ditransfer gitu. Slip gaji belum gua buka. Cuman kok rekening gua nambah. Oh, ternyata udah pindah. Udah pindah ke banyak rekening ya. Udah pindah alam dia gitu. Fizli, gimana kesibukan sekarang, lagi sibuk apa nih? Sibuk apa? Syuting aja. Syuting aja. Anjay, Panggilan keren banget nggak sih. tuh? Keren banget sih. Iya, bedanya kan kalau Dian Sastro syutingnya syuting film, dia Betul. syuting podcast. Oh iya, sama Bener lah. dong. Dian Sastro juga punya podcast gak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Enggak deh, dia jadi narsum. Bener. Iya, jadi bener. narsum dia. Nggak level dia jadi host ya. Enggak. Jadi lu sibuk syuting apa? Channelnya apa? Oke. Ngapain? Gitu. Jadi kalau gue sebenarnya hari-harinya selain syuting podcast, jadi ada di tempat kerja gue di Media Nawacita, YouTube channelnya, itu syuting podcast Sosok. Jadi podcastnya tuh Oke. kayak di situ gue dan tim mengundang orang-orang yang mungkin bisa membagikan insight lah dalam hidupnya gitu loh. Nggak harus keberhasilan, tapi mungkin ada kayak kejadian-kejadian yang bikin dia dari nggak hidup jadi lebih hidup, atau misalkan ada achievement Oke. tapi dengan cara yang mungkin nggak semuanya mulus gitu lah, kayak gitu-gitu. Tapi selain dari itu gue ada kayak pitching juga, karena gue bisa bikin event gitu kan di tempat Oke. kerja gue. Jadi kayak ada ya meeting sama klien Oke. kayak gitu. Oke. Gitu Tapi kok sih. kita belum diundang ke Sosok gitu ya? Wah. Karena kita belum jadi sosok. Mungkin kita lebih Nggak. sosok gaib. Karena lu gak dengerin episode gue sama Fizli. Waktu itu udah di Hujan. Hujan, Kan mau hari datang itu. hujan. kan hari itu. Oh gitu. Uploadnya kan gak hari Oh, itu. Iya benar. Benar. Berarti dia nggak dengerin podcast kita, Dik. Iya. Aduh. Oh, gue repost. Tugas gue kan repost. Oh iya. Padahal di situ pertama kalinya podcast kalian masuk reels kan, Iya. yang isinya jadi 3.000 views itu. Iya. Pecah sih itu, pecah sih. Gara-gara Fizli. Itu benar-benar prestasi kita selama Iya. 5 tahun ngebangun podcast ini sih. Gila. Ini kita bikin dari umur 25. Ya Iya. 25 lebih dikit. 25 lebih dikit lah. Sekarang udah 30 tahun. Sekarang udah 30 tahun. Masih gini-gini aja Masih gini-gini podcastnya. aja. Anjing emang, maaf. Sorry. Sorry, episode 3 belum ya. Iya, belum 100 episode, udah 5 tahun. Mau kemana sih arah? 5 tahun. Nah, lu emang awalnya suka jadi host atau jadi MC atau gimana, sampai akhirnya lu jadi tunjuk sama kantor lu untuk jadi host podcast atau gimana? Awalnya. Kayaknya mungkin ditunjuk itu karena lulusan komunikasi kali ya. Jadi mungkin bisa bicara. Oke. Tapi secara teknik ya belajar lah. Belajar dan learning by doing aja. Jadi kayak pasti ada salahnya atau perbaikannya. Cuma karena gue itu menganut sistem kayak tidak ada yang sempurna. Jadi orangnya juga masih mau belajar sama siapapun. Dan dengan topik apapun yang menurut gue ya udah coba aja gitu. Dan memang ternyata pas dijalanin, jadi kayak agak linear nih sama jurusan gue. Oke. Walaupun dulu gue bukan spesialis yang
broadcasting. Gue dulu ambilnya yang HI kan. Jadi ya pelan-pelan jadi getting better lah kayak gitu. Cuma ya tetap harus belajar dulu karena kan makin lama kayak host tuh makin banyak kan. Ada yang mungkin dari bekasan orang media atau mungkin dia bekasan mungkin orang kreatif aja atau dia yang emang suka ngobrol aja gitu kan. Itu ada penikmatnya masing-masing kan. Betul. Jadi kayak nggak ada parameter pastinya sih. Oke, tapi apa karena lu mirip Dian Sastro jadi lu dipilih kayak anjir lu mirip banget Dian Sastro deh. Dia kalau mirip Dian Sastro nih, Dian Sastro juara 2. Dian Sastro ini dia ikut lomba. Tapi waktu ya lu kan masuk ke Nawacita itu ya, media Nawacita itu ada nggak yang bilang kok kamu mirip Dian Sastro ya gitu? Kayak kalau di kantor enggak Malah gitu enggak ya? deh. Karena tim di kantor itu gapnya tuh kayak kalau nggak Gen Z ke bawah, jadinya yang kayak boomers ke atas gitu loh. Milenialnya nggak gitu Milenial banyak. dikit ya. Jadi mungkin kalau yang kayak kita ini kan milenial ya hitungannya. Jadi lebih relate kan karena sempat ngerasain ada apa dengan cinta, terus kayak gadis sampul kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak mungkin ke temen-temen yang seumuran kita kali ya, yang emang temen kampus atau temen kerja di tempat sebelumnya mungkin. Kayak gitu sih. Atau dia kalau ke kantor cepak setelannya. Jadi gak mirip Dian Sastro. Ya, gue kamuflase gitu. Mirip Bribtu Norman deh. kamu lebih mirip Bribtu Norman daripada Dian Sastro gitu. Soalnya kenapa? Soalnya kalau lagi jalan kalece. Aduh, sorry. Emang bapak-bapak bercanda suka gak lucu gini. Tapi gue sekarang udah apa ya? Secara tidak sengaja, secara tidak sadar. Gue kalau ngejokes tuh kayak langsung dicengin gitu loh. Oh iya. Anjir lu udah bawa-bawa banget dari jokesnya. Biasanya kalau bapak-bapak Nggak banget sengaja. jokesnya bawa-bawa janda biasanya. Gak jauh-jauh. Berarti lu gak boleh gitu dik. Tapi gue gak bawa janda ya. Kurang-kurangin. Gak boleh. Enggak, gue gak bawa janda. Gak boleh. Itu dimuliakan sama Nabi loh. Enggak. Gak boleh gitu. Enggak. Gue gak bawa janda. Gak boleh gitu. Yang lain aja janda. Oke. Nah, jadi gini. Hari ini kita mau ngomongin anak tunggal versus anak tidak tunggal. Waduh. Iya. Oh enggak, belum. Kita masih mau ngobrolin, mau ngulik Fizly-nya dulu nih. Ya. Lo dari kuliah emang udah aktif untuk bikin konten podcast atau kayak emang udah biasa depan kamera atau emang kayak ya udah deh gue learning by doing aja deh di tempat kerja gitu. Jujur enggak lagi, waktu zamannya kita kuliah itu kan belum podcast ya. Mungkin kayak lo harus jadi kerja di media-media mainstream dulu untuk lo bisa ada di layar kaca gitu Iya, kan. benar. Nah kalau misalkan dulu juga belum sebanyak sekarang media-media online-nya. Jadi masih media konvensional gitu. Okay. Jadi waktu itu jujur media adalah tempat yang sama sekali tidak mau gue tuju jujur, karena gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka on frame kamera, selalu bekerja di balik layar kayak eksekutor balik layar atau misalkan mengelola sesuatu di balik layar gitu. Jadi untuk ke kamera pun sebenarnya gue lumayan grogi Effort gitu lah ya. effort banget. Tapi gue bisa tidak menunjukkan itu gitu loh. Nah gue akhirnya awalnya itu lebih sering di kamera waktu zamannya awal ngonten kayak nge-review makanan gitu. Waktu pas COVID sama sebelum COVID itu kayak gue sering jadi untuk teman-teman gue mau jual makanan, jadi gue kayak testernya gitu. Nah gue tuh memang dengan senang hati akan membuat itu dalam Instagram story karena gue tahu nggak semua orang mau ngelakuin itu. Tapi sebenarnya tuh butuh itu kan, butuh testimoni. Jadi dari situ akhirnya gue belajar. Bahkan dulu sempet yang kayak one shoot selesai gitu loh. Oh one take oke gitu. Iya sempet tuh di situ. Cuma karena gue udah lama lagi nggak nge-review, akhirnya sekarang agak effort gitu. Terus mungkin kayak udah mulai ngeliat muka gue kok kayak udah agak aneh ya kalau kita lihat langsung di kamera, ya nggak sih? Lebih kayak paham gak sih kalau waktu kita masih muda tuh kayak kita ngonten tuh gak terlalu dipikirin. Nah mungkin sekarang karena mungkin followers gue juga udah mulai banyak yang lebih luas lah cakupannya, mungkin lebih hati-hati kali ya, takutnya nggak bisa diterima sama semua orang gitu, karena menyangkut brand orang kan kita promosiin kan, atau kita udah mulai dibayar nih ininya kontennya, jadi ya lebih hati-hati aja sih. Gila gitu. Influencer dik. Bukan influencer. Artis. Waduh. Bener sih. Artis sih levelnya udah di atas Fuji kayaknya. Waduh. Tapi artis tuh adalah akhirnya setelah gue sekarang, gue tuh kayak gimana ya rasanya kalau kayak main sinetron atau main film. Sebenarnya gue kayak penasaran karena udah kejadian. Belum pernah. Jadi kayak lo semua ngecengin gue Dian Sastro, kayak
dia masih jauh banget menurut gue levelnya di atas gue, karena dia udah main film, produser segala macem kan. Tapi kayaknya itu salah satu yang gue agak penasaran. Gue tuh Oke. ngomong sama teman-teman gue, ada kan beberapa yang artis ya. Itu tuh gimana sih rasanya kayak tiba-tiba bisa di challenge, lo coba gue pengen liat lo nangis gitu. Kayak gue nangis aja susah aslinya. Oke. Apalagi kalau tiba-tiba suruh nangis gitu, kayak nggak bisa gitu. Tapi jadi penasaran gitu. Kalau bisa membuat sesuatu yang kayaknya agak sulit buat orang tapi jadi mudah, kayak misalkan raut wajah gitu kan. Tapi emang dunia seni peran tuh ngaco sih Pak. Maksud gue tuh benar-benar beyond menurut gue. Karena waktu dia di interview gue lupa di salah satu podcast, Magna Talks, yang sama Yas Lawrence, dia sampai bilang kayak, iya somehow si Jeng Yah itu, gadis kretek itu nggak bisa keluar dari badannya dia ketika dia sampai rumah gitu loh. Kayak, wah gila se impactful itu ya. Iya. Dan kalau sekarang ya, untuk sekarang ya, aktor yang gue suka, yang dia tuh mendalami peran banget nih, sampai ya mungkin dia bisa sebulan 2 bulan dia untuk kayak ngejalanin sesuatu yang bikin dia apa ya, menikmati perannya lah. Dede Sunandar kan? Enggak. Bukan. Siapa? Juan. Itu caleg Biowan. Oh Biowan. caleg Bekasi Caleg waktu itu. Caleg gagal. Iya. Itu Biowan keren sih. Biowan tuh keren sih. salah satu aktor yang gue suka ya. Iya benar. Dari segi aktingnya, dari segi dia apa namanya, yang dia kayak apa sih namanya, dia jalanin hari-harinya dia nih. Itu dia udah ngelakuinnya kayak gue bakal berperan kayak gini nih. Jadi gue harus jalanin hari itu coba dengan kayak gini nih biar lebih ini aja. Kalau menurut gue ya, personal opinion, dia kayak the next Vino G. Bastian gitu loh. Karena bentuknya bisa berubah-berubah di setiap film anjir, kayak di film ini kayak gini, di film Sri Mulat bisa jadi kayak gini, film ini gila, gue bilang nih orang banyak bener bentuknya gitu. Iya benar. Heran ya, bisa begitu keren gitu. Sih. Lu bisa kayak gitu. Ya nggak bisa Ganti-ganti lah, gitu. nggak bisa lah. Bisa. Reza Rahardian sih kalau gue. Reza Rahardian juga gokil. Reza Rahardian tuh bukan ininya kalau dari gue ya. Kalau Reza Rahardian tuh bukan dari bentuknya, nggak kayak Juan Biowan. Cuman dia lebih ke ekspresinya, actingnya dia yang bisa berubah-berubah. Menjiwai banget ya. Iya. Lu bayangin dia jadi Pak Habibie cuy. Iya itu. Pakai dia. logat Makassarnya dia Iya, itu kan. iya. Wow, gue bilang. Iya, posturnya kan sama aja kan. Sama aja kayak Cuman gitu aja. actingnya dia tuh yang berubah-berubah gitu loh. Benar. Iya, kayak kalau Juan Biowan kan sama posturnya juga berubah gitu kan. Jadi kayak tiba-tiba kurus banget gitu kan. Sekarang dia kumisan terus jenggotan gitu kayak kakek-kakek di Dragon Ball tuh Tahu. Kayak gitu. Kayak Shifunya Kung Fu Panda kan kayak gitu kan. Shifunya tuh. Kayak gitu-gitu. Oke, balik lagi ke Fizly. Nah, lu sebelum podcast berarti emang udah jadi content creator lah kita ngomongnya ya. Ya mungkin ya kalau content creator bisa dibilang kayak gitulah. Yang suka bikin konten gitu kan. Nah, ketika jadi podcast yang ya menurut gua medianya udah lumayan besar lah gitu ya. Apa impact yang lo rasain kemudian ketika lo ada di dalam circle itu gitu, yang udah lebih profesional, yang emang lo dihadapin sama orang-orang yang emang kita bisa bilang bukan sembarangan gitu kan. Lo ada impact tersendiri nggak? Misalnya, iya gue semenjak ada di situ, gue bisa ketemu orang yang kayak gitu dan gue bisa dapat insight-insight baru misalkan. Gue dapat perspektif baru tentang how to gimana cara ngelihat hidup yang lebih baik misalkan, atau kayak gimana. Lo ada impact nggak ke sana? Kalau impact iya, tapi yang menurut gue yang paling sederhana adalah lo bisa tahu sesuatu tanpa lo harus merasakan itu. Oke. Karena kan dari ceritanya dia, atau dari pengalamannya dia, atau dari hal yang membuat dia bisa jadi seperti sekarang. Oke. Ya mungkin kan ada beberapa orang yang gua interview itu orang yang beda kan. Bukan orang media, bukan orang komunikasi, bukan orang yang bisa bicara. Ada yang mungkin dia tadinya juga introvert, tapi mungkin karena dia sekarang punya karya dan dia melihat media itu sebagai peluang untuk membuat personal brandingnya dia akhirnya ke media-media. Bahkan ada juga yang tadinya belum pernah di podcast, pertama kali di podcast di gue kasih wadah sama tim, akhirnya dia jadi di podcast sama podcast lain juga. Jadi menurut gue ya banyak pelajarannya sih, selain lo ketemu networking baru, lo bisa paham karakter baru, terus lo bisa sometimes bakal tukeran temen juga. Misalkan kalau gue kemarin ya interviewnya host gitu, host juga. Nah dia juga
mungkin nggak terlalu sama dengan gue, tipikal narasumbernya, ya kita bisa saling tuker narsum. Oke, gue butuh bintang Mm-mm. tamu yang kayak gini lo ada nggak gitu Iya, atau kan? misalkan ini gue suka nih sama nih orang, boleh minta kontaknya nggak gitu. Jadi Oh, I saling see. bantu, Iya, jatuhnya jadi iya, iya, kayak iya, 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 kayak iya, iya. networking baru gitu. Ada nggak Itu bintang sih. tamu yang bikin lo starstruck gitu? Starstruck. Iya. Kayak belum ada sih. Gila. Tapi Jam terbang gak bohong, bro. bukan, kalau gue mungkin nggak ini ya, gue tuh orang yang tidak pernah kasih apa ya, ekspektasi di depan. Oke, jadi Gue ke gelas kosong aja. tapi kan somehow ketika lu lihat profil narsumnya kayak wah anjir dia datang ke Iya. podcast gue bakal Nah. ngobrol sama dia nih gitu. Andika Perkasa sih. Andika Perkasa tuh yang TNI ya? Iya, sama istrinya waktu itu. Wah Gue gila tuh sih. Andika Perkasa. Nah, tapi gue bukan starter karena dianya. Tapi waktu gue podcast, dia tuh kayak family man banget. Nah, gue grogi di situ kayak ke bawah hanyut gitu. Jadi gue lebih apa ya, kayak oh ya ampun ini bagus banget. Padahal sebenarnya kan gue nggak boleh terlalu terhanyut kan. Nah, gue tuh kayak jadinya kebawa banget gitu sih. Kalau yang kayak sampai gimana banget, sampai sekarang belum ada. Bukan karena gue jauh lebih hebat, tapi mungkin gue udah coba pelajarin gimana ngontrol diri gue. Karena once gue kelihatan gue grogi, itu pasti berantakan ya. Berantakan di mood gue. Mungkin tim juga jadi berekspektasi yang gimana-gimana, takut dengan programnya. Terus sama ya kalau misalkan si narsumnya juga bukan orang yang bisa controlling, dia juga jadi ke bawah, justru malah jadi nggak jalan kan, kayak gitu. Oke, ini kan kita baru masuk ke tahun 2025 nih ya. Di tahun 2024 unforgettable episode menurut lo ketika ngobrol sama siapa dan itu bahas apa gitu? Jujur ya, menurut gue setiap orang itu ada unforgettable-nya. Makanya gue tuh balik lagi, gue tuh tidak pernah mau pasang ekspektasi, dan ketika gue selesai gue nggak mau judge. I see. Jadi gue merasa semua itu tuh ada pelajarannya. Ada yang bikin gue, oh kalau dari ini gue comot A-nya, kalau yang dari ini gue comot B, kalau ini gue comot C, kayak gitu. Karena menurut gue itu bukan sometimes bukan karena siapanya juga, tapi kayak apa yang dia laluin mungkin bisa jadi lebih cepat selesai atau enggaknya. Nah prosesnya itu yang penting, belajar dari situ. Karena kalau gue mungkin kayak maunya tuh belajar hidup gitu loh, paham gak sih lo? Iya. Gue tuh bukan orang yang terlalu peduli lo siapa, bukan karena nggak peduli yang negatif ya, karena gue lebih menganggap semua orang sama, sehingga gue harus perlakukan semuanya sama. Gitu. Sebenarnya pertanyaan gue kurang spesifik mungkin tadi ya. Maksudnya gini, ketika lo ngobrol sama banyak orang gitu kan, lo tadi bilang bahwa ya gue ngobrol sama banyak orang yang hidupnya mereka nggak mudah gitu kan, hidupnya dari nggak mudah sampai akhirnya dia bisa achieve posisi dia yang sekarang. Nah menurut lo kayak yang paling wah ini gila sih menurut gue nih gitu, yang paling bikin lo amazed deh, top 3? Sumpah menurut gue tuh mes semua. Serius lo? Iya, karena ya gitu, gue tuh bener-bener gelas kosong banget ketika ini sama orang gitu. Tapi memang kadang kalau di episodenya kelihatannya agak datar, justru perbincangan di luar kameranya itu. Oh karena udah habis ya? Iya, yang mungkin malah nggak bisa gue kasih tahu di sini juga. Sebenarnya ada beberapa orang. Excitementnya udah keluar di belakang kamera berarti ya? Lebih ke credentials gitu loh. Gue nggak mungkin sebutin di sini. Sebenarnya banyak banget dari beberapa, gue bisa sebutin. Tapi justru yang sangat berkesannya itu biasanya kita obrolin di belakang kamera. I see. Karena ternyata kayak narsum-narsum pun ya pasti ada yang bisa disampaikan, ada yang tidak bisa disampaikan. Benar. Nah biasanya, yang penting menurut gue adalah ketika lu sama mereka, instead of lo punya ilmu setelah lo podcast sama dia atau ngobrol sama dia, gimana caranya lo setelah pertemuan itu tetap berlanjut pertemanannya, maintain relationship-nya itu ya. Tetap keep contact gitu ya. Atau bahkan jadi ada hasil karya bareng. Ada tuh yang sampai akhirnya jadi ada sesuatu gitu. Iya, ada yang mungkin kita jadi bikin event bareng gitu. Ya semuanya masih di istilahnya apa nih yang kita bisa connect gitu kan. Jadi kolaborasi gitu. Ada nggak yang bikin podcast bareng gitu?
hampir ditanyain sih. Mau di hijack gitu Mau kayak di-hijack. kamu sama channel saya aja lah gitu kan. Soalnya ada temen gue, temen kita Temen kita. Iya teman kalian kan salah nanyain satunya. Fizly. Oh gitu. Iya. Oh iya Dik. Iya, Dik, gue lagi nyari ini nih apa namanya? Partner. Host. Enggak, host. Partner podcast kan? Enggak, Host lagi nanya si Fizly tuh ditanyain nama. Oh iya. Jadi temen kita Ha-ha. nanyain gua ke apa gimana sih? Nanyain gua ke Fizly elo. ke gua. Oke. Dia Terus? butuh host cewek ternyata gitu. Dia udah masukin nama kita, ternyata nggak masuk. Oh iya. Dia punya host cewek. Oh ya udah. Kita bisa kok sini. Kita bisa akomodir kok. Pokoknya asal GoPay-nya cocok. Kita sesuai aplikasi lah. Aman aja pokoknya. Mau jadi siapa juga jadi aja pokoknya. Aman. Saya gara-gara gua podcastan sama Fizly tuh ada yang nanyain gitu, ternyata ada impactnya. Ada impactnya. Berarti Tuh. your podcast tuh ada impactnya, ya kan? Untung lo pasang di reels kan, valid ya Iya. omongan gue. Iya. Valid banget. Valid. Dulu bahkan kita punya internship loh buat ngurusin Iya. podcast kita. Ya sebenarnya emang nggak apa-apa banget nggak sih, kayak ya udah aja. Kalau menurut gue ya sebenarnya semua hal tuh baik, semua hal tuh bagus. Cuma perkaranya lo bisa komit sama konsisten apa enggak udah. Itu yang susah sih. Itu Ya yang susah. kan, lo mungkin lo bisa komit tapi nggak konsisten ya sama aja. Lo mungkin konsisten tapi lo nggak komit ya sama aja. Itu tuh dua hal yang harus bersama gitu loh, Iya. maintainnya. Beda ya kalau sama host tuh beda ya. Gitu tuh. Anjir kenapa gue diceramahin gitu. Udahlah. Pamit gue. Udah bersuara kita sama. Iya. Iya, nanti akhirnya Gila gue dapet kayak oh iya ya bener juga ya gitu. bukan kajian kan? Bukan. Bukan. Somehow yang bikin obstacle-nya gini, mudah bersuara itu adalah kita position si muda bersuara di prioritas gua dan prioritasnya Dika itu beda. Gitu, somehow karena emang Dika kerjanya di podcast industry gitu ya. Jadi buat Dika gue bisa rekaman kapan aja gitu. Nah, sementara kalau buat gua wah Dik gue gak bisa Dik karena gue ada ini gitu. Kita sama-sama seneng ketika ngejalanin, cuman ya itu ketika kita set the priorities muda bersuaranya di posisi yang gak sama gitu loh. Mungkin di Dika posisi 2, di gue posisi 3 gitu. Atau di Dika posisi 1, di gue posisi 2 gitu. Karena ada beberapa hal yang harus gue kerjain dan harus gue jadiin prioritas. Itu aja sebenarnya boundariesnya. Bener. That's it gitu. Udah bersuara keluarga gitu ya. Enggak. Kalau gua. Enggak. Wow. Enggak, lu gak separah itu. Gak separah itu. Iya, bener sih. Gitu. Yang dibilang Raffi bener. Karena somehow ketika kita udah di set, udah di depan kamera, udah pasang mic segala macam, tuh happy banget Iya, jalaninnya. kelihatan. Gitu. Tapi untuk mencapai ke setnya itu Iya, yang yang banyak rada banget obstacle-nya lika-likunya. gitu. Nah iya itu makanya tadi kan dua hal itu tuh simple tapi nggak mudah karena semua orang ngalamin kok, nggak cuma kalian doang. Bener. Lo kalau misalkan take podcast gitu sehari bisa berapa episode? Kadang-kadang juga sih karena kan tergantung narsum juga kan, Oh, either availability-nya ya. narsumnya atau kitanya. Kayak gue pernah juga sehari sampai 3 kali itu ada kadang kayak seminggu nggak sama sekali. Tapi kan yang menjadi patokan itu kan waktu tayangnya kan, Iya sih, benar sih. based on quantity tayangnya sih gitu. Jadi ada yang bisa lo kebut, nanti tayangnya dipirit-pirit gitu. Iya, mungkin lebih kayak ganti baju aja. Iya. Bener. Iya, lebih Itu ke ini rahasianya aja. sebenarnya. Iya, lebih ke ini aja gak sih? Nabung episode. Iya. Nah tapi kalau misalkan lo satu hari 3 episode, lo ngerasa nggak di episode ketiga perform lo udah mulai turun nih? Betul, biasanya di Gitu. akhir gue udah bahkan Lo udah capek banget gitu kan? ini gue buka ya, gue tuh pernah salah ngomong nama. Serius lo? Salah, jadi gue ngomongnya nama yang sebelumnya. Edun. Tapi dia santai aja. Santai Enggak, terus aja. gimana? Di-cut enggak atau apa? Enggak, gue ulang, Oh, iya. terus gue sampein minta maaf. Karena ya kebetulan mereka barengan juga datangnya, emang saling kenal juga Oh, kebetulan. Emang temenan nih mereka nih. Kebetulan emang temenan juga, jadi ya udah, maksudnya kayak gue minta maaf gitu loh. Tapi memang pada saat itu gini sih, penting juga lu selain emang udah kuantitinya udah kebanyakan, ya emang kurang tidur gue pas itu. Kurang tidur terus ya sebenarnya nggak bisa jadi excuse sih, cuma itu jadi catatan gue untuk ya lebih teliti lagi. Dan penting juga bantuan dari sesama Tim. ini. Kalau misalkan ya sesama tim, kalau lu berdua ya mungkin ada yang backup satu langsung. Terus kalau tim ya mungkin ada yang kayak peduli juga lah sama host atau tim lo, udah dilihat agak ini peka juga lah gitu untuk ini gitu. Itu
sih. Ya ini Dika nih sehari bisa 100 episode, gue bilang dikurang-kurangin lah Dik kayak Ini gitu. udah 3, ini udah ketiga. Tiga masih ada 97 lagi. Iya. Nanti kalau gokil. pulang nih, misalkan lu pulang ganti lagi narasumber, dia mau rekor emang. Mau Iya. cari rekor gue bilang gak usah gitu-gitu amat tadi. Kita ini aja, yang penting fun aja ngejalaninnya, gak harus sehari 100 episode gitu. Iya, dia semangat Maksud banget gue, loh. semangat banget. Jadi Semangat narsumnya kalian itu perkumpulan teman-teman gue juga berapa orang dik? Iya, banyak sih. Banyak Iya, sih anjir. benar, Teman-temannya benar. dia juga tuh banyak loh. Emang siapa aja? Si siapa namanya? Faranda. Oh Faranda, iya. Colby Colby enggak sih. enggak ya? Enggak. Terus siapa lagi? Si siapa namanya? Putri Angga tau nggak yang ini apa namanya? Yang main powerlifting yang gue sendiri. Oh yang suami istri? Iya. Iya, Tahu kan? tahu. Nah, itu. Gue sendirinya santai aja dong. Iya, yang gue sendiri. Gue agak Penekanan. terintimidasi nih dengernya. Terus Kadang tersirat tau. iya, yang gue sendiri santai. Sorry, gue nggak bisa waktu itu. Siapa Sorry, lagi ya? sorry. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya, Fis? Siapa ya? Gue juga lupa. Tapi emang kalau influencer temannya banyak pak. Iya. Iya. Nggak, lebih ke anak Bekasi aja sih. Iya. Sih, benar. Keluarga Bekasi. Lo kenalnya di mana? Dari- sahabat gue. iya. Jadi bisnisnya dia Meet and Grill. Oke. Gitu. Bukan di komunitas shuffle gitu, bukan? Waduh. Nggak, soalnya kan dia berdengkot banget nih di komunitas shuffle nih dia nih. Ini harus gue mention bahwa dia salah satu founders shuffle di Bintaro. Anjir. Oh, gitu. Di Bintaro, iya. Oh Bintaro Di keras Bintaro. itu ya, Gila. Weh. Keras. Enggak, gila. Makanya dia kayak seminggu sekali ganti sepatu. Enggak dong. Enggak dong. Habis habis. Habis Pakai dong. shuffle terus ke sekolah. Tapi emang waktu itu sering habis gitu. Sering habis, Iya, kan. Jadi gue beli ke Taman Puring kan murah tuh. bener. Gocap. Makanya sering habis karena lo Iya. beli di Taman Puri. Karena gue beli gocap. Iya bener gitu. Yang penting ganti model ya. Tapi lo tau dia shuffle di depan Merlion Enggak lah anjir. Singapura, Nggak lo tahu tau? gue. Enggak lah anjir. Gue tuh kenal dia udah gede soalnya. Enggak. umurnya. Lo harus ngaku bahwa itu real nih. Oh Itu jadi lo sampai ke sana dulu sampai ke gitu. sana depan Merlion itu. Oh. Dia shuffle dengan bangganya Kompetisi apa konten? Ngonten aja. Oh konten. ditunjukin ke gua gitu. Berarti itu dia the real influencer, Bener, the real bener. content creator. Gua nggak Anjir. masalahin itu, Fis. Enggak. Yang gua masalah adalah dia malu untuk mengakui itu. Ya kadang kan namanya dulu mungkin zaman dulu gitu Iya, kan. Kayak iya, gue iya. bilang dari Ah. awal mungkin pede ya makin gede gue kayak agak gimana gitu. Iya, gitu. Enggak, karena ya gue apa ya? Gue tuh gue bangga gitu gue Dengan hoodie Tosca lu itu kan. Bener nggak? Enggak. Hoodie gue Tosca. gue bangga gitu gue apa ya, dari shuffle tuh gue bisa kenal banyak orang. Jadi punya banyak link kan di mana-mana kan. Kenal. Terus juga apa namanya? Link-link Telegram gitu. Enggak, beda. Beda. Oh beda. Terus juga tim gue itu pernah diundang sama wali kota Makassar pada zaman itu. Berangkat ke Makassar. Berangkat berarti? ke Makassar. Dan itu sempat ngabisin ratusan juta Apanya? buat tim gue doang. Merekanya. Iya. Oh. Jadi kita di Ayomin tuh. Oh iya. Lu mau pesen apa? Bebas gitu. Itu Jadi mahal kayak karena berasa artis kan. Itu gitu. mahal karena dari Bintaro dia shuffle sampai Makassar. Sini Enggak. Merak, Enggak, dari enggak. Merak. Kok kan merak sih anjir? Kan nyebrang Lampung dulu. Oke, lanjut. Terus Oke. Kan langsung naik pesawat ya? iya Mohon maaf benar. nih. Terus udah nih kayaknya. Bingung ya? Nanya Iya. host tuh bingung ya? Bingung lah ya, host gue udah kayak anjir lah ini orang ditanya 1 jawabnya 10. Abis pertanyaan gue Dik. Gue pernah lagi ngerasain kayak gitu. Waktu wawancara siapa? Fizli. Oh iya. Terus gua Oh yang waktu itu nanya. partner lo gak datang itu? Iya, yang katanya kehujanan itu. Yang sampai jam berapa gitu dik? Sampai jam 12 malam. Parah Enggak usah sih. lebih. Sampai jam 8. Sampai jam 8. Sampai jam 8 nunggu lonya. Iya. Jam 10. Enggak kan waktu itu nunggu dia kan sampai jam 8. Iya, Terus terus akhirnya baru kita tag. ya udah kita tag iya. podcast aja gitu. Iya. Karena nunggu lo kelamaan jadi kita tag podcast aja. Oke, jadi kemana-mana kita akan ngobrol lagi abis ini sama Fizli untuk bahas seputar perekonomian Iya. negara Uganda. Iya. Thank you Muda Budi yang udah dengerin episode ini yang sama Raffi. Yoi, ama gua. Sama Raffi. Sama gua. The one and only. Iya. Orang yang jarang muncul di podcast ini emang. Belakangan ini. Belakangan ini, Iya. belakangan ini. Iya, Gitu. Dan belakang-belakangnya. Iya, anjing. Si anjing. Oke Muda Budi. Dengerin terus Muda Bersuara. Gua Raffi. Dan gue Dika. Bye. Dia gak sebutin nama dulu. Enggak lah kan ada lagi. Oh iya benar. Bye. Bye. Bangke lu.